Perkenalkan, saya Yuni Sofia, mahasiswiku Kiandi, kelas KE23. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bank lembaga keuangan, khususnya dalam materi manajemen dana pensiun. Manajemen dana pensiun memiliki pengertian tersendiri. Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Manajemen dana pensiun tersendiri juga memiliki pengertian salah satu alternatif untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan dengan memperkecil masalah yang timbul dari resiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan, atau bahkan cacat tubuh yang memberikan dampak finansial bagi karyawan dan keluarga. Manfaat dari dana pensiun itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, pensiun normal. Pensiun normal ini usia yang paling rendahnya itu di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan. Di Indonesia, masa pensiunnya itu sekitar umur 55 tahun. Jadi, saat ada karyawan yang berumur 55 tahun, maka si pemberi kerja dapat memberikan masa pensiun itu kepada si karyawan tersebut. Lalu yang kedua, itu ada pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat itu program pensiun yang biasanya mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai usia pensiun normalnya. Karena satu dan alasan lain, karyawan mengajukan permohonan kepada pemberi kerja agar masa pensiunnya dipercepat dengan syarat harus memenuhi masa kerja minimum 10, 15, atau bahkan 20 tahun dan memerlukan persetujuan dari pemberi kerja tersebut. Lalu yang ketiga ada pensiun ditunda. Pensiun ditunda itu pemberi kerja yang memiliki program pensiun memperkenalkan adanya pensiun ditunda dengan ketentuan bahwa pembayaran pensiun dimulai pada saat tanggal pensiun normal meskipun yang bersangkutan tetap meneruskan bekerja dan memperoleh gaji dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi di sini tuh artinya si pemberi kerja dapat menunda masa pensiun si karyawan tersebut bila si karyawan tersebut juga mau untuk bekerja lagi, tapi dengan syarat si karyawan tersebut mendapatkan gaji serta uang pensiunnya tersebut. Lalu yang keempat ada pensiun cacat. Pensiun cacat ini tidak berkaitan dengan usia, tapi karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh masa pensiunnya. Manfaat pensiun cacat ini dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal, di mana masa kerja diakui seolah-olah sampai usia pensiun normal dan penghasilan dasar pensiun ditentukan pada saat peserta yang bersangkutan dinyatakan cacat. Jadi, kalau misalkan pekerja itu sudah bekerja di perusahaan tersebut dan tiba-tiba ada suatu kendala atau kejadian yang membuat dia cacat secara fisik, karena kemungkinan si pemberi kerjanya ini memberikan kepada si karyawan yang terkena cacat secara fisik ini masa pensiunnya dia. Jadi nggak bergantung pada umur seperti yang di awal tadi. Terus yang lalu besarnya manfaat pensiun dikaitkan dengan masa kerja dan penghasilan atau gaji si karyawan tersebut. Jumlah iuran dalam dana pensiun itu yang pertama besarnya manfaat, yang kedua usia tertanggung, yang ketiga masa kerja, yang keempat penghasilan atau gaji. Lalu tujuan dana pensiunnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bagi pemberi kerja. Nah, bagi pemberi kerjanya ini, tujuan dana pensiun itu adalah kewajiban moral, loyalitas, kompetensi tenaga kerja, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut. Terus yang terakhir meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Terus yang kedua itu bagi pekerja atau karyawan. Bagi para pekerja atau karyawan itu, yang pertama tentunya mereka akan merasa lebih aman terhadap masa yang akan datangnya. Nah, terus yang kedua kompetensi yang lebih baik. Lalu jenis program dana pensiun.
Jenis program dana pensiun itu ditinjau dari dua macam. Yang pertama ditinjau dari cara perhitungannya, dan yang kedua ditinjau dari pembayaran iuran. Nah, ditinjau dari cara perhitungannya itu memiliki dua. Yang pertama, program pensiun manfaat pasti, PPMP. PPMP itu artinya menghitung lebih dulu manfaat yang akan diterima, kemudian menghitung iurannya. Dan yang kedua itu program pensiun iuran pasti, PPIP. PPIP itu menghitung lebih dulu iuran yang harus dibayar, kemudian menghitung besarnya manfaat yang akan diterima si karyawan tersebut. Nah, lalu kita melihat dari yang ditinjau pembayaran iuran. Itu ada dua. Yang pertama, contributory pension plan, yang artinya iuran dibayar oleh si pemberi kerja atau pekerja. Lalu keuntungan pensiun dengan iuran. Yang pertama itu mengurangi biaya pemberi kerja dengan jumlah benefit yang sama. Yang kedua, iuran karyawan merupakan pengurangan pajak. Yang ketiga, karyawan akan lebih berkepentingan dan menghargai program pensiun apabila ikut membayar iuran. Lalu apa sih keuntungan dari pensiun tanpa iuran? Nah, keuntungan pensiun tanpa iuran itu yang pertama, pemberi kerja memiliki posisi yang lebih baik dalam mengoperasikan program dan mengawasi investasi dana pensiun. Yang kedua, akan lebih mudah untuk diadministrasikan. Yang ketiga, jumlah gaji karyawan akan lebih besar karena dipotong dengan iuran tersebut. Faktor yang perlu dipertimbangkan untuk penetapan iuran. Yang pertama itu besarnya nilai manfaat atau benefit. Yang kedua, usia rata-rata karyawan, gaji perusahaan yang bersangkutan, dan yang terakhir jumlah masa kerja. Untuk sistem pembayaran pensiunnya tersebut juga memiliki dua cara sistem pembayaran. Yang pertama itu secara sekaligus atau lump sum, dan yang kedua itu secara berkala atau annuity. Nah, untuk perhitungannya, metode pembayaran program pensiun. Metode pembayaran program pensiun itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pay as you go, yang artinya pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Yang kedua, ada finding system. Finding system itu metode pemupukan dana yang bersumber dari peserta atau si pemberi kerja. Lalu ada juga peraturan dana pensiun. Peraturan dana pensiun itu yang pertama itu dilihat dari siapa yang berhak menjadi peserta. Yang kedua, manfaat apa aja yang akan diberikan dan dalam bentuk apa. Yang ketiga, kapan dapat dinikmati pensiun tersebut dan berapa besar manfaat yang dijanjikan kepada peserta atau pekerja. Keempat, sumber perhitungan pembayaran dana pensiun. Rumus sekaligusnya itu MP sama dengan VPD dikali MK dikali PDP. Artinya itu MP manfaat pensiun sama dengan faktor penghasilan dalam desimal dikali masa kerja dikali penghasilan dana pensiun bulan terakhir atau beberapa bulan terakhir. Rumus dari bulanannya itu MP sama dengan VPI dikali MK dikali PDP. Artinya itu manfaat pensiun sama dengan faktor penghargaan dalam persentase dikali masa kerja dikali penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau beberapa bulan terakhir. Lalu ada aspek risiko dana pensiun. Aspek risiko dana pensiun itu ada 3. Yang pertama, resiko desain dan strategi jangka panjang. Yang kedua, resiko kepengurusan, resiko ketata kelola. Dan yang terakhir ada asas-asas dana pensiun. Asas dana pensiun itu ada 5. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendiri, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, asas pembinaan dan pengawasan, asas penundaan manfaat, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak terbentuk dana pensiun.
Lalu ada kekayaan dana pensiun pemberi kerja. Kekayaan dana pensiun pemberi kerja itu ada iuran peserta dan pemberi kerja, hasil investasi, pengalian dana dari dana pensiun. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam berkata-kata, mohon maaf dan semoga presentasi saya dapat mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih.